Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sastia Oktaviani dengan NIM 20325107990 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Budi Luhur. Dan ditemani dengan rekan saya bernama Faisal Syahbani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi guna untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muhammad Mabdur Taufik SAG SEMM. Untuk materi yang saya bawakan yaitu bab 12 mengenai struktur dan desain organisasi dan bab 14 yaitu mengenai pengendalian strategi. Di mana bab 12 struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi merupakan pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Sedangkan pada organisasi informal, struktur organisasi adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi pesertanya. Untuk model struktur organisasi, yaitu merupakan perwujudan dari yang menunjukkan hubungan di antara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi, serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya. Di mana model struktur organisasi tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama model tradisional, yang kedua model hubungan manusiawi, yang ketiga model sumber daya manusia. Mengenai desain organisasi, dasar dari terbentuknya suatu organisasi. Desain merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Apapun bentuk atau hasil dari proses desain tersebut, para perancang desain organisasi harus merancang sebuah organisasi yang dapat membuat organisasi tersebut tetap bertahan hidup. Selain itu, pemilihan desain organisasi tersebut akan menentukan besar kecilnya organisasi. Di mana desain organisasi memiliki model, yaitu model organisasi mekanistik, di mana model yang menekankan pada pentingnya pencapaian produksi dan efisiensi pada tingkat yang tinggi. Dan yang kedua adalah model organik, di mana menekankan pada pentingnya pencapaian keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang dan disentralisasikan atau spesialisasi yang tinggi. Peran struktur organisasi dalam implementasi strategi. Penerapan struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi strategi agar semua aktivitas perusahaan yang diakibatkan perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi akan membantu mempertajam aktivitas kunci perusahaan dan memperlihatkan pola koordinasi yang ditetapkan dalam menjalankan strategi. Dalam hal ini, aspek strategi, struktur, dan lingkungan harus terpadu dalam satu kesatuan, atau jika tidak, maka kinerja perusahaan akan melemah. Dan struktur organisasi setidaknya harus menggambarkan dan menuangkan aktivitas-aktivitas kunci dalam mendukung pencapaian strategi perusahaan, yang salah satu caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi. Struktur organisasi juga harus mampu memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan masing-masing secara efektif untuk memudahkan hubungan koordinasi. Tersebut merupakan bentuk struktur organisasi yang memiliki keunggulan dan kelemahan, di mana keunggulan dari bentuk struktur organisasi itu sendiri, yang pertama ada pengambilan keputusan secara tersentralisasi. Kedua, spesifikasi tugasnya kecil, dan yang ketiga hanya terdapat sedikit kebijakan dan aturan. Yang keempat, evaluasi dan sistem reward bersifat informal. Dan yang kelima, seringkali bisa meningkatkan kreativitas dan individualisme. Dan untuk kelemahan bentuk struktur organisasi itu sendiri, ada 3. Yang pertama, seringkali karyawannya bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri karena sedikitnya aturan berlaku. Dan yang kedua, sistem informal dapat menimbulkan ketidakpastian karyawan akan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, struktur organisasi datar sehingga berkurangnya kesempatan karyawan untuk bisa meningkatkan karirnya. Untuk bab 12, adakah pertanyaan, Mas Faisal? Apa sih tujuan struktur organisasi pada perusahaan?
Baik, terima kasih. Apa sih tujuan struktur organisasi pada perusahaan? Perusahaan dapat memudahkan distribusi penugasan atau tanggung jawab dalam menjalankan sebuah perusahaan, di mana keberadaan struktur organisasi perusahaan itu akan memperjelas batas, peran, dan tanggung jawab dari masing-masing orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Cukup, Mas Faisal? Cukup, terima kasih. Baik, saya akan lanjut mengenai materi selanjutnya, yaitu bab 14, mengenai pengendalian strategi. Pengendalian strategi itu di mana hal ini yang dimaksudkan agar strategi yang dijalankan ini dapat terkendali dan terwujud dengan baik. Dalam pengembangannya, konsep strategi, pengendalian strategi merupakan bagian akhir dalam siklus manajemen strategi. Di mana di dalam siklus manajemen strategi, pengendalian strategi ini akan banyak berfungsi sebagai alat umpan balik bagi pengembangan strategi organisasi yang baru. Dan pengendalian strategi ini memiliki tujuan di mana untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan pencapaian sarana-sarana strategi. Dan strategi fungsional dapat memberikan pedoman kegiatan lebih terperinci dan masih dibutuhkannya untuk menjamin pemanfaatannya. Dan dalam strategi pengendalian strategi terdapat dua jenis sistem. Yang pertama ada sistem pendekatan tradisional, di mana mengikuti tahapan yang berurutan, yaitu strategi yang diinformasikan dan manajemen puncak penetapan sasaran. Strategi diimplementasikan dan kinerja diukur berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem ini dinamakan single loop. Dengan sistem ini, sistem pengendalian hanya membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedua ada sistem dengan pendekatan kontemporer, di mana sistem ini dinamakan dengan double loop, yang didasarkan pada pemikiran, sasaran, dan strategi. Organisasi dievaluasi, diuji, dan dikaji ulang secara terus-menerus. Sistem pengendalian kontemporer ini fokus pada informasi yang terus berubah, di mana informasi itu harus penting sehingga dapat didiskusikan dalam sebuah organisasi, di mana katalis kunci bagi perdebatan tentang data tersebut, asumsi, dan rencana aksi yang akan dilakukan secara terus-menerus. Dan pengawasan perilaku, penyeimbangan budaya, penghargaan, dan batas organisasi. Pengendalian perilaku berfokus pada implementasi, bagaimana melakukan sesuatu dengan benar, doing this right. Implementasi strategi yang efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian. Yang pertama ada budaya atau culture, penghargaan, reward, dan batas boundaries. Pendekatan tradisional dalam pengendalian strategi menekankan pada batasan dan kendala organisasi atau misaturan pada kebijakan. Sedangkan pendekatan kontemporer mengandalkan keseimbangan antara 3 kunci pengendalian, yaitu budaya, penghargaan, dan batasan organisasi. Implementasi strategi yang efektif dapat dibangun dengan 5 poin ini. Yang pertama, membangun budaya yang kuat dan efektif. Yang kedua, mengelola hubungan strategi dan budaya. Yang ketiga, memotivasi dengan penghargaan dan insentif. Yang keempat, membuat batas dan hambatan organisasi. Yang kelima, ada perkembangan dari batasan dan penghargaan pada budaya. Untuk bab 14 ini ada pertanyaan, Mas Feliza? Mengapa harus dilakukan pengendalian dalam suatu implementasi strategi bagi organisasi atau perusahaan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab. Pengendalian dalam suatu implementasi strategi, di mana sistem pengendalian manajemen harus didesain untuk memudahkan perencanaan bagi pelaksanaan strategi dan untuk memotivasi para manajer guna mencapai tujuan-tujuan dari organisasi dan untuk mengembangkan informasi guna mengevaluasi presentasi dalam mencapai tujuan tersebut. Cukup, Mas Faisal? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri mungkin dengan presentasi ini. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.